Bentar. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome to our group. We are from the second group from the manufacturing group, consisting of me, Dinda Kitri Sasmita, and also my partner, Elia Saifullah. And in this video, we will discuss about the manufacturing of aloe vera. Okay, maybe easy for me, easy for us, ya. Maybe we can speak by Indonesian. Ya, mungkin pada video kali ini tentang bisnis model kanvas, kelompok kami akan membicarakan tentang manufaktur dari industri pangan aloe vera. Oke. Bentar. Nah, oke, di sini sudah terdapat bisnis model kanvas, beberapa poin dari bisnis model kanvas pada industri pangan aloe vera. Nah, sebelum kita akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas ini, kita akan memberikan sedikit pengetahuan tentang produk tentang aloe vera ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa aloe vera itu atau lidah buaya merupakan sebuah tanaman yang mempunyai segudang manfaat dan bisa diolah menjadi berbagai macam produk. Gitu, mulai dari produk kosmetik, terus pertanian, kesehatan, dan juga pangan. Seperti itu. Dan di sini dari kelompok kami ingin mengangkat lidah buaya atau aloe vera menjadi industri pangan yang mana pada produknya, pada produksinya, pada pengolahannya, yaitu aloe vera sendiri bisa dapat diubah atau dapat dibuat menjadi berbagai macam makanan dan juga minuman seperti coklat, manisan, terus ada biskuit, ada teh, terus kemudian ada selai, ada jus, dan yang terakhir ada nata de aloe vera atau mungkin sama seperti dengan nata de coco. Nah, kemudian kita akan kumpas tuntas tentang bisnis model kanvas pada aloe vera ini. Yang pertama itu ada value proposition. Di value proposition ini ada 3 poin. Yang pertama ada mana ya? Oh, yang tengah ya. Ada high quality aloe vera with high natural content. Kemudian ada products that are processed naturally and organically without the use of harmful chemical. And the third point is the entire production use the aloe vera plant as a healthy food and beverage ingredient. Jadi nilai atau manfaat dari nilai jual dari aloe vera sendiri itu memang terdapat pada aloe vera atau lidah buaya yang memiliki kualitas yang tinggi. Yang kualitas yang tinggi mempunyai kandungan yang tinggi yang mempunyai manfaat untuk diolah dan diproduksi dengan berbagai banyak produk. Nah, diolah juga secara alami dan organik tanpa menggunakan bahan kimia tambahan. Terus juga pasti utamanya memang bahan utamanya ya pasti dari aloe vera itu sendiri. Kemudian untuk poin yang kedua kita ada customer segmentation. Nah, yang mana berisi target atau target konsumen kita itu sebenarnya aloe vera ini, industri pangan ini kepada siapa sih? Ada 2. Yang pertama yaitu adalah traveler. Dan yang kedua, yang pertama ada traveler, yang kedua ada local people. Nah, untuk traveler sendiri itu biasanya kita tujukan untuk bisa dijadikan sebagai oleh-oleh atau hand gift gitu, buat hadiah kepada sanak keluarga di luar sana. Dan untuk masyarakat lokal sendiri, aloe vera ini bisa kita jadikan sebagai cemilan atau minuman tambahan seperti kayak membuat es campur, es kopior atau dan sebagainya macamnya. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga itu ada customer relationship, yaitu gimana sih caranya kita bisa menjalin hubungan dengan konsumen, dengan customer, dengan adanya produk aloe vera ini. Yang pertama kita akan ada web content, yang kedua ada social media content, yang ketiga ada live chat.
Nah, untuk yang web content sendiri, kita akan memberikan berbagai macam pengetahuan latar belakang aloe vera ini ada, bagaimana kita memprosesnya, terus apa sih manfaat-manfaat dari aloe vera ini ketika dijadikan produk pangan. Kemudian kita tambahkan dengan berbagai macam produk-produk tersebut, kita dapat memasarkannya melalui sosial media. Kita memberikan konten-konten terkait produk-produk apa sih yang kita jual, seperti itu. Dan kemudian untuk lebih merekatkan hubungan lagi, kita biasanya melakukan live chat menggunakan WhatsApp atau dan DM Instagram, seperti itu bisa untuk lebih dekat dengan konsumen untuk mengetahui kira-kira produk apa sih yang lagi available saat ini dan bisa melakukan pembelian melalui live chat itu. Nah, dan yang keempat, poin yang akan saya bawakan yaitu dari channel. Channelnya di sini adalah kayak media atau sarana yang kita gunakan untuk apa ya, membranding produksi aloe vera ini. Ada 3 tempat, yaitu kita menggunakan gift shop, yang kedua adalah supermarket, yang ketiga adalah event atau festival. Nah, untuk yang pertama seperti yang saya sebutkan di customer segmentation, yang mana ini target konsumennya adalah traveler, jadi otomatis kita media atau sarana kita pengenalan kepada traveler itu adalah melalui tempat toko oleh-oleh, yang mana itu sangat banyak dicari oleh masyarakat traveler juga untuk membeli produk aloe vera sendiri. Dan yang kedua, aloe vera ini bisa kita dapatkan melalui supermarket. Dan karena memang sekarang bukan hanya di daerah asalnya atau mungkin memang banyak memproduksi aloe vera ini, tapi kita bisa juga dapatkan aloe vera ini di berbagai macam supermarket seperti Superindo, Hypermart, untuk bisa kita jadikan cemilan minuman ringan seperti itu. Dan yang ketiga, kita juga bisa dapatkan channel atau kita bisa memperluas media kita, memperkenalkan produk kita melalui event-event atau festival-festival yang sedang diselenggarakan di kota-kota tersebut. Nah, ini contohnya. Ini contoh dari aloe vera itu. Nah, ini bisa kalian dapatkan di mana aja, di toko oleh-oleh, di supermarket terdekat, seperti Superindo dan Hypermart yang sudah saya sampaikan tadi. Dan yang ketiga, di event atau festival. Seperti itu. Mungkin poin selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Elias. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan bisnis model Canvas di poin selanjutnya, yaitu key resource, atau sumber daya utama yang akan kita angkat. Jadi di situ ada fresh aloe vera as the main raw material, and then processing factory to process aloe vera into aloe vera product. Ada juga trained human resource for aloe vera processing and food production. Dan di akhirnya ada production facilities and necessary. Jadi yang kita butuhkan di awal di dalam key resource-nya ini adalah aloe vera, karena memang produk yang akan kita buat adalah makanan ataupun minuman-minuman yang berbasis dari aloe vera. Kemudian kita juga butuh factory atau mungkin warehouse dan juga mesin-mesin yang memadai untuk pengolahan aloe vera itu menjadi produk makanan. Kemudian kita juga akan melatih sumber daya manusia untuk pengolahan lidah buayanya, karena memang dibutuhkan tenaga-tenaga yang mempunyai kemampuan khusus ya mungkin ya, karena ada beberapa hal yang teknis gitu. Jadi maka dari itu kita harus melatih sumber daya manusia untuk pengolahan lidah buaya dan juga produksi makanan tadi. Dan yang jelas kita akan memfasilitasi produksi dan juga peralatan-peralatan yang diperlukan agar menghasilkan produk yang baik. Kemudian di poin selanjutnya ada key activities atau kegiatan utama. Jadi kegiatan utama kita itu ada perception, inspection, processing of fresh aloe vera, ada extraction juga, filtration and refining of aloe vera into aloe vera product, ada development and production of food
made from aloe vera. Suaranya hilang. Tes tes. Nah, iya, deket Ada. aja. Udah. Oke, lanjut ya. Oke, saya ulang sedikit ya. Jadi kegiatan utama kita itu ada penerimaan, ada pemeriksaan, pengolahan aloe vera ya. Pengolahan aloe vera. Jadi penerimaan itu dalam arti kita sebagai industri manufaktur, tentunya kita akan kewalahan jika semua bahan baku itu kita cultivation sendiri. Maksudnya kita tanam sendiri, kita rawat sendiri, kemudian panen, baru bahan baku itu kita produksi sendiri, maka kita akan kewalahan untuk memproduksi. Maka dari itu ada yang namanya penerimaan dan juga pemeriksaan dari mungkin petani-petani terdekat di daerah yang dekat dengan our factory atau our warehouse gitu. Maka kita akan periksa, kita pilah dulu barangnya yang bagus yang mana, kemudian dimasukkan lagi ke dalam pengolahan aloe vera segar. Dan ada juga extraction atau ekstraksi penyaringan, karena memang aloe vera itu terdapat zat-zat atau semacam bakteri mikroba yang merugikan. Jadi sebelum kita mulai untuk pengolahannya, kita pastikan dulu bahwa zat-zat yang mengandung mikroba yang merugikan itu tidak ada di aloe veranya. Kemudian pengembangannya ini bisa dari berbagai macam. Mungkin kita bisa membandingkan hasil produk kita atau mengkaji hasil produk kita dari mengcompare hasil produk kita itu dengan bisa. Dan juga di akhirnya itu ada pengujian kualitas dan juga packaging ya. Packaging to maintain product durability. Jadi pengemasan yang tepat untuk menjaga ini daya tahan produknya itu biar tetap awet. Kemudian yang terakhir kita ada poin key partner. Jadi partnership kita itu akan mengacu pada orang-orang lokal atau petani-petani lokal yang dekat dengan industri kita, yang memperkenalkan produk lidah buaya untuk memperkenalkan produk lidah buaya kepada konsumen, dan juga menyediakan produk-produk atau bahan-bahan yang memadai untuk kita lanjut pengolahan sebagai bahan produksi. Itu. Mungkin itu saja. Kalau Mbak Dinda ada tambahan? Kalau dari saya sih cukup ya. Mungkin seperti itu penjelasan BMC dari kelompok kami, industri em, pangan dari aloe Manufaktur. vera, dan manufaktur aloe vera. Ya kurang lebihnya mungkin kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Mungkin sekedar itu saja. Jadi kalau misalnya memang ada pertanyaan ya udah nanti tanyanya di kelas aja atau enggak di grup. Enggak, kalau enggak usah tanya juga enggak apa-apa ya. Ya, lebih baik gak usah tanya ya, karena mungkin penjelasannya sudah paham gitu. Nah, mungkin aku nambahin aja, mungkin ya seperti apa yang Mas El bilang, mungkin kalau misalkan memang untuk produksinya, untuk dari sistem aktivitinya kan kita nggak mungkin ya nanam sendiri atau mungkin kita budidaya sendiri. Mungkin itu bisa terjadi, cuma memang akan butuh waktu yang lama seperti itu. Karena memang penanaman aloe veranya itu sendiri lidah buaya memakan waktu ya Lama berbulan-bulan, ya. cukup lama gitu kan. Proses penanamannya mungkin sekitar 5 bulan baru bisa 8 bulan baru bisa dipanen, dan setelahnya itu baru kita bisa panen sebulan itu 2 kali gitu. Proses panennya sebulan 2 kali, dan kemudian tanaman aloe vera itu bisa tahan selama 5 tahun. Jadi memang sudah lebih dari 5 tahun aloe vera itu sudah tidak bisa digunakan lagi, untuk tidak bisa untuk ditanam dipanen lagi untuk
produksinya. Jadi harus ada pembaruan penanaman terus-menerus. Dan kami memang berusaha untuk bekerja sama petani lokal yang menanam aloe vera itu untuk membeli tanaman tersebut untuk langsung kami olah. Jadi memang kita tidak menggunakan tidak memproduksi memang dari sistem tanam lah intinya. Jadi langsung eksekusi lah intinya gitu. Oke. Mungkin dari saya juga udah cukup penjelasan, cukup tambahan juga. Mungkin Mas El mau tambah lagi sebelum kita Kayaknya tutup. udah pada paham semua sih. Yes, oke, udah paham. Kalau ada kalau ada pertanyaan ya nanti tinggal ditulis di kolom komentar aja. Ya, oke, betul. Kalau komentar yang ada di grup ya, atau enggak mungkin Ya. langsung tanya juga bisa gitu. Nanti kita akan jawab. Betul. Terima Oke. kasih teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah menonton video kita, penjelasan kita. Semoga teman-teman bisa paham dan mengerti. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.